Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dalam ruang cahaya matematika. Kita akan menyelesaikan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, rumus ABC di sini adalah x sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c per 2a. Nah, ingat ya, x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Atau x sama dengan min b plus minus akar d per 2a. Nah, lihat bilangan dalam akar, yaitu yang b kuadrat dikurang 4ac, itu ternyata nilainya sama dengan nilai d. Apa itu d? Nah, bilangan dalam akar selanjutnya disebut diskriminan atau d, yaitu d itu adalah b kuadrat dikurang 4ac. Nah, diskriminan itu adalah pembeda akar, ya. Ada 3 di sini. Yang pertama, jika diskriminannya mempunyai nilai sama dengan 0, ini berarti akar penyelesaiannya sama atau disebut akar kembar, di mana nilai x1-nya sama dengan nilai x2. Jadi penyelesaiannya tunggal. Yang kedua, jika diskriminannya lebih dari 0, ya, lebih dari 0 berarti diskriminan di dalam akarnya ini adalah bernilai positif. Ini berarti akarnya itu memiliki 2 akar yang berbeda, yaitu x1 dan x2. Dan yang ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0, berarti akarnya negatif. Nah, diskriminannya bernilai negatif. Tidak ada akar penyelesaian yang negatif. Jadi, bilangan dalam akar itu harus positif. Jika ketemu akarnya negatif atau kurang dari 0, berarti dia tidak memiliki akar penyelesaian. Itu rumus ABC jika dihubungkan dengan nilai diskriminan. Selanjutnya kita lihat contoh di sini. Dengan mencari diskriminan terlebih dahulu, carilah akar persamaan kuadrat dari yang pertama, x kuadrat dikurang 8x tambah 16 sama dengan 0. Langkah pertama, kalian tentukan dulu nilai a-nya. A-nya berapa? Ya, angka depan x kuadrat, ini namanya a. Tidak tertulis berarti itu adalah 1. B-nya angka depan x, berarti nilainya adalah min 8. Lalu C-nya adalah yang berdiri sendiri, berarti C-nya adalah 16. Selanjutnya kita cari dulu bilangan dalam akar atau diskriminannya. B kuadrat dikurang 4 kali nilai A kali nilai C sama dengan min 8 dikuadratkan dikurang 4 kali nilai A, yaitu 1, kali nilai C-nya adalah 16. Min 8 kuadrat berarti 64 dikurang 4 kali 1, 4 kali 16, 64. Berarti ini minus 64. 64 dikurang 64 berapa? Kan 0. Berarti diskriminannya sama dengan 0. Artinya apa? Dia akan punya akar yang sama. Akarnya pasti sama. X1-nya akan sama dengan X2. Kita lihat di sini rumus ABC-nya. X sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Kita masukkan min B. B-nya min 8. Ini rumusnya min. Berarti min ketemu min apa? Plus ya. Plus minus akar 0
2 dikali A-nya adalah 1. Hasilnya adalah 8 plus minus akar 0 berapa? 0 ya. Dibagi 2. Berarti kalian ketemu X1-nya 8. Kita ambil yang positif dulu, tambah 0 bagi 2. 8 tambah 0 bagi 2 berapa? 4. Dan X2-nya adalah 8. Tadi udah ambil yang positif, sekarang ambil yang negatifnya. 8 kurang 0 bagi 2. 8 kurang 0 bagi 2 ya tetap 4. Inilah yang dilihat bahwa ternyata kalau diskriminannya sama dengan 0, maka penyelesaiannya hanya 1. Di sini X1 bernilainya sama dengan X2, yaitu sama dengan 4 ya. Berarti penyelesaiannya adalah HP-nya adalah tunggal, yaitu 4. Akarnya kembar. Nilai X1-nya sama dengan X2 disebabkan oleh diskriminannya yang bernilai 0. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Baik, perhatikan contoh yang kedua. Di sini terdapat 2x kuadrat tambah 3x sama dengan 9. Nah, kembalikan dulu ke bentuk umum persamaan kuadrat. Sebelah sana harus sama dengan 0. Maka 9-nya harus kita pindahkan dulu ke sini ya. Berarti 2x kuadrat tambah 3x kurang 9 sama dengan 0. Baru kita tentukan mana A-nya. Adalah yang depan x kuadrat ya. Ini A sama dengan 2. Ini B sama dengan 3 yang depan x. Dan yang berdiri sendiri itu disebut C sama dengan min 9. Tadi kita cari dulu diskriminannya ya. Diskriminannya adalah B kuadrat dikurang 4 kali nilai A kali nilai C sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali minus 9. Maka diskriminannya sama dengan 2 kuadrat 4 ya. Min 4 kali 3 min 12. Min 12 kali minus 9. Min kali min plus. Plus berapa? Plus 108. Berarti diskriminannya adalah B-nya berapa tadi? B-nya iya, kita ulang ya. B-nya berarti diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC. B-nya berarti 3 ya. 3 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali minus 9. Tadi terbalik ya antara A sama B. Lanjut, diskriminannya sama dengan 3 kuadrat 9 min 4 kali 2 min 8 kali min 9. Berapa tuh? 72. Berarti diskriminannya adalah 81 ya. Lanjut, kita cari X-nya dengan rumus ABC tadi adalah min B plus minus akar D diskriminan per 2A. Nah, diskriminannya sama dengan 81. Berarti sudah kita bisa tebak bahwa dia akan punya 2 akar yang berbeda karena diskriminannya positif. Kita bukti ini. Berarti X sama dengan min B. B-nya 3 ya. Berarti minus 3 plus minus akar 81 per 2 kali A-nya 2 ya. Berarti sama dengan min 3 plus minus akar 81 9 per 4. Seperti tadi lagi, X1 nya ambil yang min 3
tambahnya dulu, tambah 9 bagi 2. Berapa tuh? X1 nya. Utang 3 bayarnya 9. 6 ya. 6 per 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Yang X yang keduanya. Berarti min 3, ambil yang kurangnya. Dikurang 9 ya. Dibagi 4. X2 nya sama dengan utang 3, utang 9. Utangnya jadi berapa? Iya, jadi 12. Min 12 dibagi 4. Hasilnya berapa? Minus 3. Jadi ini 6 per 4 ya. 6 per 4. 2 kali 2 kan 4 ya. Sederhanain. 3 per 2. Berarti hasilnya adalah himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2 dengan minus 3. Selesai ya. Seperti itu. Lanjut lagi kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah, ini hati-hati. Mana yang A-nya? A itu yang ada X kuadrat ya. Ini adalah A-nya yang 5. B-nya mana? B-nya adalah 14 ya. C-nya, nah ini yang berdiri sendiri. Walaupun diputer-puter, kamu harus tahu bahwa A itu yang depannya X kuadrat. B itu yang depannya X, dan yang C yang berdiri sendiri. Selanjutnya kita cari dulu diskriminannya nih. Sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali nilai A kali nilai C. Kita masukkan diskriminannya. Berapa tadi? 14 ya. 14 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 5 kali C-nya 11. Sama dengan diskriminannya 196 ya. 14 kuadrat 4 kali 5 20 kali 11. Ini minusnya kita ikuti, min 20 kurang kali 11 minus 220. Berapa tuh 196 dikurang 220? Iya, minus ya, karena banyak kan yang sininya. Minus 24. Lihat, diskriminannya bernilai, diskriminannya ternyata kurang dari 0, negatif. Nah, berarti bagaimana akarnya? Akarnya nanti akan berbentuk akar minus 24. Dan ini tidak ada, larinya adalah imajiner. Maka ini tidak punya akar penyelesaian. Jadi kamu nggak usah lanjutin lagi. Tidak punya akar penyelesaian. Sudah, karena ini tidak perlu melanjutkan ke mencari akarnya, karena sudah jelas di sini bahwa diskriminannya bernilai negatif, berarti tidak punya akar penyelesaian. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Oh ya, Ibu Ras hari ini selesai dulu sampai sini. Karena waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.